Selamat datang di GBI Bukit Sion. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sion. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sion. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sion. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sion. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sion. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sion Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sion lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sion Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sion. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi, satu kemurahan Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh sama-sama masuk dalam rumah Tuhan. Untuk sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Lebih dalamku menyembah, besar kasih setiamu dalam kehidupanku Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu nyata sepanjang kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya, tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
beban Tuhan, Engkau menolong menguatkan kami. Karena di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan yang Engkau berikan bagi kami semua. Haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Aku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Dalam doa dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam doa sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat berlimpah turun dari sorga, memberkati setiap jemaat yang hadir dalam ibadah ini, memberkati mereka yang dalam pergumulan dengan kekuatan baru, memberkati mereka yang sakit dengan kesembuhan, memberkati yang dalam kesusahan dengan penghiburan dari sorga. Nyanyian pujian biar itu membuat suasana sorga turun di tengah kami, karena pujian kami tujukan kepada Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini, alaskan doa, mohonkan berkat dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. God is good all the time. Benar Bapak Ibu? Ya, kalau saya bilang God is good, Bapak Ibu saut all the time. All the time saya bilang, Bapak Ibu bilang apa? God is good. God is good all the time. All the time. Sekali lagi. God is good all the time. All the time. Dalam segala keadaan Tuhan tetap baik. Amin. Walaupun saya tahu ada beberapa rekan kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, tetapi kita percaya dalam segala keadaan God is good all the time. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
suka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhan pencipta segalanya, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, datang sujud di hadapannya. Nyanyi besarkan agung namanya. Sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi sama-sama dengan senang hati sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya, Dia sangat baik buat Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. God is good all the all time. the time. God is good God is good all the time. all the time. God is good. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu bagi hidup kami. Tuhan, di pertengahan ibadah kami pagi hari ini, kami hendak memberikan persembahan kepada Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Berkat, keluarga, kesejahteraan, sukacita, itu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan pada saat pertengahan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami hendak mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan satu pemahaman bahwa semua yang Tuhan berikan bagi kami adalah karena kepercayaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-hambamu yang akan menjalankan kantong kolekta ini Tuhan. Pakai kehidupan mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi, sehingga hamba-hambamu ini boleh menjadi anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan apa yang diperbuat oleh
tangannya itu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami kepada Tuhan pagi hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, yang senantiasa menolong dan menghiburkan hidup kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Aku diberkati. Kebajikan tersedia bagiku, tanpa satu lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh selamanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan. Statusnya tidak pernah tergantikan dalam hidup kita, dan kita mau terus mengarahkan hidup kita ke dalam perkenanannya, karena Dia yang menetapkan, Dia yang mencurahkan kuasa Roh Kudusnya, memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan roh-Mu, membangkitkan roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di dalam hidupku Tuhan, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit ke dalam. Haleluya. Dia yang menetapkan, Dia yang mencurahkan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, kuasa dari tahta, membangkitkan roh, membangkitkan
kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan. Selamanya Kau Tuhanku. Dengan kasih Yesus, Bapak Lukas Prianto akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Yesus, Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh dapat pengharapan di dalam Engkau melalui anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur pada hari ini Bapa. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita di dalam Engkau bersama dengan jemaat-Mu di sini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami boleh bersyukur atas anugerah yang Kau berikan Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini firman-Mu boleh ditaburkan kepada kami semua, sehingga Tuhan kami semua boleh merasakan dan menikmati anugerah berkat yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menumbuhkan rasa iman kami Bapa. Semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau urapi dengan kuasa roh yang dari Engkau saja Bapa. Sehingga Tuhan firman-Mu boleh ditaburkan dengan baik Bapa. Sehingga kami boleh menerimanya juga dengan baik Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Dan kami terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kamu adalah terang dunia. Ya, bagian dari tema tahun ini, Yesus adalah terang dunia. Dan kalau Yesus terang dunia yang telah menerangi hidup saya, menerangi hidup saudara, seharusnya kita menjadi terang dunia berlanjut. Ya, saudaraku, kalau cermin ada sinar, dia memantulkan cahayanya. Seperti itulah seharusnya hidup saya dan saudara. Amin. Memantulkan cahaya Kristus melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Tapi tidak semua bisa memantulkan cahaya itu. Nah, saudara-saudaraku, kita baca Lukas 11 ayat 33. Ya. Tidak seorang, sama-sama kita berdiri dan kita membaca sama-sama. Mulai. Lukas 11 ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah. Tidak ada gunanya, rumahnya tetap gelap. Ya. Pelita dinyalakan supaya seisi rumah mendapat terang dari cahaya pelita itu.
Itu tujuannya. Karena itu pelita harus diletakkan di atas kaki Dian, di tempat yang lebih tinggi, sehingga cahayanya bisa kemana-mana. Tetapi ternyata tidak semua orang meletakkannya di atas kaki Dian. Ya, kali ini kita membahas, kita menjumpai dan akan membahas tentang pelita yang diletakkan di kolong rumah. Ya, kolong rumah. Kalau sekarang kita rumah ya begini, nggak ada bawahnya ya. Tapi kalau saudara yang dari daerah ya di Sumatera, Kalimantan, juga di Lampung, ya ada rumah itu ada panggungnya gitu ya, nah ditaruh di bawah, di kolong rumah. Ya, nah kalau saya ke Lampung beberapa kali dengan beberapa jemaat juga, saya selalu kasih tahu di perjalanan menuju rumah keluarga di Lampung itu ada rumah-rumah panggung gitu ya. Nah, di beberapa daerah seperti itu rumahnya. Nah, pelitanya ditaruh di bawah, sedangkan yang membutuhkan terang adalah dalam rumah. Ya. Sehingga rumah itu gelap. Kalau rumah itu gelap, orang lain juga nggak bisa lihat cahaya itu. Nah, saudaraku, rumah berbicara tentang keluarga. Rumah bicara tentang apa, saudaraku? Keluarga, yaitu mereka yang tinggal di dalam rumah itu, berada di dalam rumah itu. Itu adalah keluarga. Yang dimaksud seperti itu, bukan rumah tempat kos-kosan, saudaraku. Beda. Kalau rumah tempat kos-kosan, dia nggak peduli ada siapa di situ, dia datang, yang penting dia buka pintu kamar, dia masuk. Ya. Yang dimaksud di sini keluarga, ya, di sini keluarga. Jadi orang-orang yang tinggal dan berada di dalam rumah tersebut. Keluarga Kristen, Bapak Ibu Saudara, harusnya menjadi terang melalui kehidupan yang baik. Amin. Menjadi kesaksian tentang satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi keluarga yang baik, harmonis, berkenan kepada Tuhan. Ya, sehingga keluarga ini bisa memasyurkan Kristus. Kalau dia taruh di kolong rumah, cahayanya nggak ada, bahkan lama-lama mati. Nah, agar cahaya dari pelita bisa menerangi seisi rumah dan menjadi terang sekitarnya, jangan ditaruh pelita itu di kolong rumah, tapi di atas kaki Dian. Karena itu marilah kita membangun kehidupan keluarga, membangun kehidupan rumah tangga dengan baik. Ya, bangunlah rumah tanggamu, bangunlah keluargamu dengan baik. Amin. Berat banget ya. Emang susah ya bangun keluarga Kristen yang baik? Susah atau sulit? Sulit, kadang-kadang menyusahkan. Gitu ya. Benar nggak? Sulit dan bikin susah kalau nggak tercapai. Ya. Karena itu pagi hari ini kita belajar, ya. Kita belajar melalui diri kita sendiri, kita tularkan kepada keluarga. Saudaraku, yang pertama kita lihat bahwa membangun keluarga Kristen yang baik sehingga bisa bercahaya seperti pelita di atas kaki Dian adalah membangun kasih dan kepedulian di dalam keluarga. Ya, membangun kasih dan kepedulian dalam keluarga. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Membangun kasih dan kepedulian di dalam keluarga. Amin. Itu yang saya katakan tadi, rumah itu beda dengan tempat kos. Kalau kos-kosan, ya masing-masing pegang kunci kamar, dia tidak pedulikan yang lain, yang penting dia nyaman. Nah, beda keluarga. Ya. Keluarga dia mempedulikan satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Ya. Keluarga Kristen bukan hanya karena isinya adalah orang-orang Kristen. Perhatikan ini. Bisa dibilang keluarga Kristen bukan hanya karena isinya adalah
orang-orang Kristen saja. Bapak Kristen, Ibu Kristen, anak-anak Kristen. Oh, ini keluarga Kristen. Bukan hanya itu. Ya. Secara umum boleh disebut keluarga Kristen. Kenapa? Ya saya Kristen, suami atau istri Kristen, anak-anak Kristen, menantu juga Kristen, cucu juga Kristen. Secara umum bisa disebut keluarga Kristen. Tetapi saudaraku, keluarga Kristen yang sebenarnya adalah keluarga yang berpusatkan Kristus. Ya. Keluarga yang berpusatkan Kristus. Kristus menjadi kepala, Kristus jadi pemimpin dalam keluarga, dan Kristus menjadi pemimpin dan kepala untuk setiap orang. Ya. Untuk setiap anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah itu. Karena tidak semua orang Kristen mematuhi pimpinan Tuhan. Tidak semua orang Kristen menjadikan Kristus kepala atau pusat kehidupannya. Tapi pagi hari ini kita mau belajar untuk mengerti keluarga Kristen adalah keluarga yang berpusatkan Kristus. Amin. Katakan sama-sama, keluarga Kristen adalah keluarga yang berpusatkan Kristen. 2, 3. Keluarga Kristen adalah keluarga yang berpusatkan Kristus. Lebih pendek lagi, yuk katakan sama-sama begini. Keluargaku berpusatkan Kristus. 2, 3. Keluargaku kurang kenceng gitu. 2, 3. Keluargaku berpusatkan Kristus. Amin. Haleluya. Jadi secara personal masing-masing menjadikan Kristus kepala dan pusat kehidupannya. Sehingga kalau masing-masing berpusatkan Kristus, maka bersatu semuanya sama. Semua berpusatkan Kristus. Apapun status dalam keluarga, baik itu sebagai suami dan istri, sebagai ayah atau ibu, dan juga anak-anak, semuanya terlebih dulu harus tunduk pada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ulangan 6, kita baca ayat 5. Ya. 6 ayat 1 sampai 5, tapi saya ingin baca ayat 5 saja, nanti ada penjelasan berikut. Demikian firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saya ingin beritahu saudaraku, ini satu perintah. Inilah perintah, ayat 1 mengatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, itu ayat 1. Lalu ayat 2, saudaraku, ayat 2, supaya seumur hidupmu, perhatikan ini, engkau dan anak cucumu, ya, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, dan seterusnya. Lalu ayat 4, dengarlah hai orang Israel, dan seterusnya, kasihilah. Jadi dimulai di sini, saudaraku, supaya seumur hidupmu engkau ini orang-orang Israel dewasa, orang-orang tua. Ini ayah dan ibu kalau dalam keluarga. Ya. Seumur hidupmu engkau, nggak berhenti di situ, saudaraku. Dan anak cucumu. Jadi kalau ada bapak ibu, ada anak, ada cucu, namanya apa, saudaraku? Keluarga. Ya. Ada anak, ada cucu, ada ayah dan ibu. Keluarga. Jadi perintah ini bukan hanya untuk pribadi, untuk keluarga. Jadi engkau dan anak cucumu seumur hidup, dibilang ya, seumur hidup, supaya mengasihi Tuhan Allahmu, ya, mengasihi Tuhan Allahmu.
Perintah ini, perintah mengasihi, dimulai dengan perintah yang khusus bicara tentang keluarga. Seperti saya katakan tadi, keluarga, seisi rumah. Supaya engkau dan anak cucumu, anak ayat 2, dan kemudian ayat 5 mengatakan kasihilah. Ya. Kasih adalah fondasi, dasar dalam membangun keluarga Kristen. Kalau bangunan dimulai dengan kasih, maka keluarga Kristen itu bisa bersinar terang. Fondasinya dulu. Kasih kepada Tuhan inilah yang kemudian membimbing, mengarahkan, mengantar kita untuk mengasihi keluarga. Kalau dalam diri kita sendiri tidak mengasihi Tuhan, kita nggak bisa mengasihi orang lain. Jangankan orang lain, keluarga pun tidak. Ya. Saudara, kalau saya pernah bacakan doa Presiden Amerika untuk anaknya. Nanti satu kali saya share di grup atau saya bawa di khotbah lagi. Dia berdoa begini, Tuhan, janganlah bawa anakku ke jalan yang mudah. Ayo, siapa Bapak Ibu yang berdoa kepada anaknya seperti ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau kita doa, mudahkan jalan anakku. Saudaraku, itu doa tidak panjang. Lebih panjang kalau kita berdoa di sini, di depan. Tapi isinya, saudaraku, dimulai dengan janganlah bawa anakku ke jalan yang mudah. Biarkan dia berjuang dan jadi dewasa. Kenapa anak-anak kita nggak jadi dewasa? Karena kita nggak pernah membiarkan dia menghadapi masalah. Baik itu masih anak-anak, baik sudah punya anak. Saudara tahu nggak? Baik anak-anak maupun mereka yang sudah punya anak itu maksudnya tahu nggak sih? Ya? Udah besar, sudah berkeluarga. Ada apa-apa? Begitu bicara dengan orang tuanya bawa pedang. Saudaraku, anak yang demikian nggak pernah mandiri. Tunggu orang tuanya mati, baru belajar. Oke, baru belajar. Iya. Jadi saudaraku, mulai dari mengasihi, ternyata mengasihi itu juga mendidik, mengajar. Dan mengasihi itu kadang-kadang membiarkan seorang dalam kesulitan. Iya. Saudaraku, seorang datang ke peleburan perak. Karena Alkitab bilang perak itu dimurnikan. Alkitab bilang iman kita supaya jadi seperti emas yang murni. Iya kan? Orang pergi ke peleburan perak. Dia mau tahu prosesnya. Dia lihat perak itu dibakar sampai cair, kan begitu ya? Sampai cair. Gitu. Kalau dibakar gitu kan nanti dibersihkan. Gimana bersihkannya? Dipegang pakai kayak cantolan atau sumpit, dibersihkan. Gitu, sampai dia mengkilat. Kan gitu ya? Saudara tahu nggak? Tuhan nggak pernah biarkan sendiri. Ada tangan yang pegang. Ya. Ada tangan yang pegang. Waktu dibersihkan, nggak akan jatuh, nggak akan hancur. Amin. Sampai dia berkilat, bisa buat ngaca, jadi terang. Puji Tuhan. Saudaraku, kepedulian saya dampingkan dengan kasih. Ya, kalau kasih itu fondasi, membimbing, mengarahkan setiap keluarga untuk saling mengasihi dan peduli kepada anggota keluarganya. Nah, kepedulian itu sendiri tumbuh ketika masing-masing anggota saling mengasihi, mempedulikan. Saudaraku, ada satu tulisan begini, saudaraku. Kasih dalam keluarga
itu nanti teruji ketika masing-masing sudah berumah tangga. Jadi kasih di keluarga itu harus dibentuk, dan nanti akan terbukti bahwa kasih itu mengikat dan mempedulikan ketika masing-masing sudah berkeluarga, jauh di sebelah sana, jauh di pulau sana, kan gitu ya, jauh di kota sana. Saya tanya saudara, kalau di rumah tidak saling peduli udah jauh, makin tidak peduli. Iya. Ketika ada keluarga yang kesusahan, nggak kepikir untuk menolong. Kenapa? Di rumah aja enggak. Waktu kelihatan mata enggak, saudaraku. Sampai ada orang yang bilang, jangan bangga punya saudara. Cepet itu siapa tadi yang? Cepet banget itu ya. Jangan-jangan curhat itu. Itu kenyataan. Nggak usah dibilang curhat, itu kenyataan. Jangan bangga dengan saudara kaya. Kalau waktu kita susah, dia tidak ada. Kan gitu ya. Kenapa ungkapan itu ada? Kenyataan, bukan satu. Ya kan? Bukan dua, tapi banyak. Nah, kita mulai dari membangun kasih di dalam keluarga, supaya waktu sudah berkeluarga masing-masing tetap terikat erat. Saudaraku, sekarang kan gampang, ada WA group ya. Itu menjalin kasih kalau sudah saling jauh. Ya, tapi kalau di rumah mau ketemu satu di kamar ya ketok pintulah, jangan WA. Ayo, sampai begitu. Ya, berikut membangun kejujuran dan keterbukaan. Membangun kejujuran dan keterbukaan. Kalau kasih itu membuat cahaya terang. Kalau nggak ada kasih, seperti pelita di kolong rumah. Membangun kejujuran dan keterbukaan. Saudaraku, ketika pelita kita, saya ulangi, ketika kita ingin pelita itu bersinar terang, maka kita perlu membangun kejujuran dan keterbukaan di dalam keluarga. Baik suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Bangun keterbukaan dan kejujuran. Saudaraku, keterbukaan dan kejujuran ini untuk semua hal ya. Ya. Sering kita bicara jujur dalam soal keuangan saja, tidak cukup, tapi semua hal, saudaraku. Soal pergaulan, gitu. Harus jujur, harus terbuka. Ya, anak-anak dengan orang tua dengan anak, ya, terbuka. Di sini siapa yang kalau HP-nya dipegang suami atau disentuh suami atau di istri terus melotot? Atau HP anaknya begitu mamanya pegang langsung teriak? Nggak boleh. Ada? Dimulai dari sana. Padahal mamanya, papanya juga nggak ngerti apanya namanya. Untuk buka itu ya, pinnya, atau ada yang pakai sidik jari kan? Kan enggak, cuma pegang. Baru pegang, belum dibuka udah teriak, saudaraku. Kenapa? Ada sesuatu yang disembunyikan. Iya, ada sesuatu yang disembunyikan. Ini kalau kursinya dempet, saudaraku, ini udah senggol-senggolan satu sama lain ini. Ini karena ada jarak aja, kelihatan tangannya kalau dia bersenggol. Ya, kalau masih senggol-senggol itu namanya apa? Saudara suuzon sama saya. Kalau masih senggol-senggolan itu ngerti yang kita bicarakan. Oh, bagus kan? Bukan curiga. Saudaraku, soal pergaulan, soal pendidikan, soal ini, saudaraku,
yang harus jujur dan terbuka dalam keluarga. Soal perasaan. Ya. Soal perasaan. Ini kadang-kadang di keluarga nggak dipedulikan, kan gitu ya. Soal perasaan saya. Gitu. Perasaan itu kalau nggak diomong orang ngerti nggak? Nggak ngerti. Masa sih nggak ngerti gitu ya? Enggak lah, orang nggak diomong ya. Gitu. Lalu yang terjadi apa? Saudara tunjukkan sikap beda. Tunjukkan sikap nggak mau ngomong, atau ngomong sedikit buang muka. Jadi karena apa, saudaraku? Ya karena orang lain kan nggak ngerti perasaanmu. Perasaanmu siapa yang merasakan? Diri sendiri. Orang lain akan mengerti kalau kita bicara. Jangan malu, jangan sungkan. Itu. Soal kekhawatiran, soal kegalauan, itu bicarakan di keluarga. Halo, nggak usah nunggu setahun sekali. Ada orang yang nunggu nanti 1 tahun sekali saya bicarakan waktu pertemuan keluarga. Kelamaan, perasaannya keburu karatan, saudaraku. Jadi tidak berperasaan lagi. Wah, bahaya. Kalau sudah karatan dan tidak berperasaan, artinya kembali ke bagian pertama, tidak mengasihi dan tidak peduli lagi terhadap keluarga. Saudaraku, keluarga adalah tempat yang nyaman untuk berterus terang. Ya, keluarga adalah tempat yang nyaman untuk berterus terang tentang semuanya. Tentang semuanya, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa rasa khawatir untuk direndahkan. Itu keluarga. Kalau saya ngomong gini, nanti dibilang begitu. Kalau saya cerita yang tadi, ntar saya malah dibully sama keluarga. Ada saudara yang punya perasaan seperti itu dalam keluarga? Ada. Tapi itu salah. Karena keluarga adalah tempat yang nyaman untuk menyampaikan perasaan, menyampaikan kekhawatiran, menyampaikan bahkan kejelekan diri sendiri. Karena dalam pertemuan keluarga biasanya yang disampaikan kejelekan yang lain. Saudaraku, jangan takut, jangan malu. Bangunlah kejujuran dan keterbukaan dalam keluarga. Jangan gengsi. Gengsi dan jaim, tau jaim ya? Jaga image. Ya. Gengsi dan jaga image justru akan membuat kita menjadi seperti orang asing dalam keluarga. Nah, waktu kita kumpul, kita kok rasa ya kenal orangnya, tapi sepertinya kita nggak bisa nyaman, nggak bisa akrab. Pernah nggak rasa seperti itu? Akhirnya kita diam, kita nggak mau ngomong. Nanti saya ngomong takut salah, saya ngomong takut dibilang gini gitu. Ada yang seperti itu? Saya tahu ada, nggak usah angkat tangan, ada. Kenapa? Karena dalam keluarga nggak ada kejujuran, nggak ada keterbukaan. Kalau ada orang yang menyampaikan perasaannya dianggap baper, ya kan? Kalau orang yang menyampaikan pikirannya dibilang sok pinter, ya. Kalau itu terjadi di keluarga besar, kita nggak bisa apa-apa sekarang. Tapi bangunlah di keluargamu sendiri, amin. Bangunlah di keluarga kita sendiri. Iya. Pada akhirnya keluarga kita itu adalah suami istri, anak-anak, dan nanti cucu. Nah, kalau saudara membangun kejujuran, keterbukaan sekarang, saudara akan menikmatinya ke bawah. Yang paralel sudah enggak lagi. Karena sudah masing-masing. Ya, bangunlah. Bangunlah, saudaraku. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain,
Karena kita adalah sesama anggota. Jangan ada dusta di antara ayo, jangan ada dusta di antara anggota keluarga. Ya, jangan. Agar cahaya terang dari pelita hidup kita tidak terhambat. Ya, kalau masih ada dusta di antara anggota keluarga, seperti pelita yang ditaruh di kolong rumah, cahayanya terbatas banget, bahkan tidak ada lagi. Ya, jangan sampai pelita kita terhambat oleh itu semua sehingga terangnya nggak bisa kemana-mana. Ya, jangan ada dusta di antara anggota keluarga. Yang ketiga, kemauan saling mengampuni dan rekonsiliasi. Ya, kemauan untuk mengampuni dan rekonsiliasi. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang saya ulangi 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Ya, udah selesai dibaca. Oke. Sabarlah kamu. Sabarlah kamu. Saudara, dalam keluarga, pernah nggak saudara merasa bahwa saudara sudah mencoba bersabar dalam keluarga, urusan dengan keluarga? Pernah? Coba siapa yang pernah? Sudah berusaha untuk sabar gitu. Berusaha ya, mencoba. Udah ya, saya bilang justru itu kelihatan kita nggak sabar. Ya, itu kelihatan kita nggak sabar. Jadi kalau ada orang ngomong, tahu nggak lu ya, saya ini udah sabar, jangan percaya dia sabar. Justru dia yang paling nggak sabar. Nah, kenapa nggak sabar, saudaraku? Ini saudaraku, karena menaruh dendam. Kita nggak nyadar loh, kita nggak sadar. Ya, nggak sabar itu ternyata sumbernya adalah dendam. Tapi kita nggak sadar. Karena itu tersimpan di sini, saudaraku. Tersimpan. Tahu dia bisa muncul kapan saja. Nah, menaruh dendam adalah penghalang yang membuat pelita dalam keluarga seperti berada di kolong rumah. Ya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Saya ulangi lagi, tidak ada keluarga yang sempurna. Saudara setuju? Gak ada. Kenapa gak ada keluarga yang sempurna? Karena masing-masing pribadi dalam keluarga itu juga tidak sempurna. Oke, kalau satu keluarga itu 5 orang, yang 4, wih, sempurnalah. Yang 1 gak sempurna. Sempurna gak keluarga itu? Tetap tidak. Jadi saya beritahu saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Setuju? Karena setiap anggota keluarga pun tidak sempurna. Saudara paham? Oke, saudara paham. Paham ya? Paham. Ini Pak Pendeta mau kasih apa ini? Yang penting paham di situ dulu. Nggak ada keluarga yang sempurna, sebab anggota keluarga di keluarga itu juga tidak ada yang sempurna. Paham ya? Oke, paham. Dan masing-masing anggota keluarga itu ketidaksempurnaannya terlihat dari, karena masing-masing punya kekurangan. Gitu ya.
Ini bukan kekurangan uang, saudaraku ya. Kekurangan uang ternyata itu jadi masalah yang kecil dibanding masalah karakter. Iya. Kalau cuma masalah uang, tapi saling mengasihi, masalah uang tidak jadi masalah. Iya. Karena tiap anggota keluarga mempunyai kekurangan. Bisa berbuat salah, bisa juga tiba-tiba emosi tingkat tinggi, kadang juga baper. Iya, betul nggak? Kita ngomong di rumah ya, kita ngomong di rumah ini. Jadi nggak tahu sumbernya dari mana, tiba-tiba baper aja. Nggak tahu sumbernya dari mana, tiba-tiba emosi tingkat tinggi, bisa, gitu. Paling kalau udah kayak gitu, sambil balik badan bilang gini, kesambet apa kali di jalan. Ada begitu, pernah begitu nggak mikir? Ada. Nah itu kenyataannya kan, itu menunjukkan setiap anggota keluarga tidak sempurna. Masih mending ngomongnya, ada masalah di kantor kali, masih mending ya. Kalau dibilang kesambet apa kali di jalan tadi. Iya. Jadi saudaraku, konflik atau salah paham bisa terjadi sewaktu-waktu karena ketidaksempurnaan tadi. Bisa terjadi sewaktu-waktu karena sebab yang sepele. Bisa. Ya. Biasanya kalau ada gelas di pinggir, saudara geser ke tengah supaya enggak kesenggol dan jatuh. Tapi kalau lagi baper, apa yang disebut itu gelas di pinggir tadi? Apa bunyi kata-kata kita? Coba ayo. Ibu-ibu. Taruh sembarangan. Oke, apa lagi? Kebiasaan. Bapak-bapak. Bapak-bapak biasanya tidak peduli. Tapi kalau lagi baper, peduli. Ngomongnya gimana coba? Ya? Oh, langsung siapa yang taruh sini gitu ya? Terus diem semua, ambil gelasnya, lempar. Enggak, dilempar biar pecah. Itu maksudnya membantu pabrik supaya produksinya jalan terus gitu loh. Iya kan? Kalau lagi baik-baik mah gak masalah ya. Dia langsung geser atau bawa ke tempat cuci piring. Tapi kalau lagi baper, lagi apa, itu kan sepele ya. Nah pasti masalahnya cuman kayak gitu kan. Tapi bisa meledak jadi sesuatu yang heboh, saudaraku. Nah disinilah ini yang saya maksud tadi, saudaraku, yang saya sudah bilang. Tidak ada keluarga yang sempurna karena anggota keluarga masing-masing itu juga tidak sempurna. Ketidaksempurnaan bisa saudara perluas, karena itu kalau di rumah itu 1001 macam yang bisa terjadi. Nah, disinilah perlu adanya kemauan untuk mengampuni. Nah, jadi kalau saudara paham ketidaksempurnaan, ya kita kedepankan yang namanya mengampuni. Atau lebih tepatnya saling mengampuni. Saudara-saudara, menaruh dendam, menyimpan kesalahan, ya, menaruh dendam, menyimpan kesalahan, hanya akan menambah beban hidup. Ya, saudaraku, beban hidup saudara sekarang berat nggak sih? Berat nggak? Perjalanan keluarga saudara dengan beban ekonomi, beban ini berat nggak sih? Berat. Jangan tambahin dengan dendam. Jangan tambahin dengan menyimpan kesalahan orang. Jangan. Termasuk jangan menyimpan kesalahan sendiri. Jangan, saudaraku. Karena semua akan menambah beban hidup. Mikirin beban ekonomi aja udah hampir nggak kuat gitu ya. Ditambahin lagi nyimpan dendam kepada orang lain. Orang lain yang saudara dendam itu mau membantu nggak sih? Bikin tambah beban berat? Iya. Membantu tidak. Nah, jadi saudaraku, kedepankan saling mengampuni. Kalau kita mengampuni, itu membuang sakit hati
dan mendatangkan kelegaan di hati. Tidak mudah, tapi Roh Kudus pasti menolong. Amin. Karena kata kuncinya di sini bukan hanya mengampuni, tapi kemauan. Jadi soal mengampuni itu bukan soal bisa atau nggak bisa, soal mau atau tidak mau. Ya, kalau kita nanti kita mengucapkan doa Bapa kami, salah satunya adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Oh, Pak Pendeta, itu kan mengampuni kesalahan orang lain. Kalau orang tua, kalau anak kan nggak termasuk. Itu juga termasuk yang dimaksud orang lain. Ya udah, saudara bisa berdoa seperti kami juga mengampuni orang lain dan mengampuni anggota keluarga kami gitu. Iya kan, orang lain kan. Baik, saudaraku, saling mengampuni adalah hal yang baik, tetapi lebih baik lagi kalau jika kita mau membangun namanya rekonsiliasi, memperbaiki kembali hubungan yang retak tanpa mengingat kesalahan, tanpa mengingat kekurangan, tanpa membicarakan lagi atau tanpa memikirkan lagi siapa salah dan siapa benar. Ya, selama kita masih berpikir siapa salah, siapa benar, saudaraku, rekonsiliasi tidak akan terjadi. Pengampunan hanya di bibir saja, nggak pernah sampai di hati. Ternyata berat ya mengampuni dalam keluarga. Lebih gampang mengampuni orang lain, saudaraku. Karena keluarga itu kelihatan tiap hari, kumpul tiap hari. Begitu lihat mukanya, keselnya memuncak. Iya kan? Makanya dibangun, ya. Makanya dibangun, saling mengasihi, peduli, jujur, terbuka, lalu kita bisa membangun rekonsiliasi. Jangan menyimpan kesalahan orang lain, jangan menaruh dendam, perbaiki saja hubungan, jangan mengingat lagi siapa salah, siapa kurang, dosa siapa, ya. Kalau Ibrani bilang Tuhan itu mengampuni dan tidak mengingat lagi. Seringkali kita mengampuni ya, tapi masih ingat-ingat. Kalau ingat, iya, memori kita nggak bisa dihapus. Tapi terus kalau teringat, ya udahlah, itu masa lalu, ya. Oke, terakhir, memberi waktu untuk kebersamaan. Memberi waktu untuk kebersamaan. Jadi saudaraku bisa terang dalam keluarga, sudah mengampuni, sudah peduli, sudah jujur, terbuka. Terlihat dari poin ini, saudaraku, memberi waktu untuk kebersamaan. Ketiganya sudah, tapi nggak mau nih ngumpul. Itu namanya masih menyimpan dendam, gitu ya. Orang bilang bahagia itu sederhana dengan posting-postingan dan seterusnya ya, yang macam-macam. Bahagia itu memang benar sederhana. Salah satunya ini, saudaraku, bisa kumpul bersama keluarga adalah saat yang paling membahagiakan. Ya, apalagi di kota seperti kita, walaupun Perum tapi ini Jakarta, ciailah gitu ya. Untuk kumpul, saling nunggu. Yang satu di rumah, yang satu ada perlu. Ya. Lalu memberi ada waktu-waktu tertentu untuk kumpul, misalnya ulang tahun atau hari Minggu dan lain sebagainya. Dan itu membahagiakan. Mazmur 133, satu ayat yang sangat terkenal, sering kita baca. Saya ingin sama-sama kita membaca ayat ini. Mulai. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik ke atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kumpul dulu baru ada berkat. Ya. Berkumpul dengan rukun membuat pelita dalam keluarga bersinar terang. Saat berkumpul kita bisa bercerita, sharing, saling menghargai. Kalau sekarang antara lain ya, kalau lagi kumpul keluarga diposting di sosmed. Saudara jangan berpikir itu pamer. Kalau ada rekan, kalau ada orang lain berkumpul dengan keluarga, makan lalu diposting. Saudara bilang jangan pamer, jangan bilang sok-sokan. Saudaraku, mereka sangat bahagia bisa seperti itu. Saking bahagianya dia mau beritahu kepada dunia, aku dan keluargaku itu bahagia. Iya loh saudaraku. Coba saudara berpikir, pernah kan ini sok-sokan ini, pamer-pamer. Pernah kan berpikir gitu? Jangan. Ya. Karena orang itu sangat berbahagia bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan pecel lele bersama keluarga. Saking senengnya saudaraku, dia foto, dia taruh di sosmed. Terus ditulis, bahagia itu sederhana, makannya sama pecel lele, kan gitu ya. Sementara ada yang bahagia dengan cara lain. Dia pergi ke pantai, dia foto bersama keluarga. Karena bahagianya dia pasang foto itu, ini keluargaku, kami bahagia. Nah dengan melihat itu saudaraku, tentu orang akan senang. Jujur saya lihat keluarga-keluarga yang posting bisa kumpul, tanya Pastor Gisel, saya bangga, saya bahagia. Sulit kumpul bersama untuk sekedar makan kecil saja. Iya saudaraku. Jadi sebenarnya ada minusnya kalau saudara posting foto bersama, makan gitu dengan keluarga lengkap, ada minusnya. Saya pikir kenapa di situ nggak ada Pak Pendeta ya? Bercanda. Itu keluarga berbahagia banget. Sampai dia mau beritahu kepada dunia, keluargaku baik-baik dan bahagia. Begitu saudaraku. Nah, tapi saudaraku yang perlu diperhatikan, ketika kita kumpul, jangan hanya hadir secara fisik saja. Loh, Alkitab bilang kan, berkumpul dan diam. Ada kan tadi kata-kata? Diam. Jangan dipotong saudaraku. Kata-kata diam itu kan ada lanjutnya. Diam bersama dan dengan rukun. Buat apa bersama kalau nggak rukun? Tapi dibalik nih, buat apa rukun? Kalau nggak bersama-sama, kan gitu ya. Jadi bersama, lalu rukun, lalu jangan hadir secara fisik saja, lalu diri sendiri sibuk. Sibuknya apa? Sibuknya main game. Jadi meja masing-masing begini, tunggu makanan datang kan? Semua begini. Makanan datang udah sampai dingin, nggak ada yang bilang yuk makan, nggak makan, sampai dingin saudaraku. Sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan HP. Ingat, waktu kumpul bersama itu family time. Betul? Bukan HP time. HP time saudara bisa di kamarmu. HP time saudara bisa di mana kek, termasuk di WC, di toilet, saudara bisa HP time di sana. Ayo, siapa yang ke toilet bawa HP? Ya, nggak ada yang berani, nggak ada yang berani angkat tangan. Padahal itu yang selalu dilakukan, kan betul ya? Saya dulu zaman koran, mau ke toilet aja, nunggu koran datang, saudaraku. Serius? Ya. Karena disitulah tempat bersendiri. Jangan waktu kumpul, saudara lakukan itu.
Gitu. Sesekali terima telepon penting, tidak masalah. Sekali-sekali membalas WA penting, tidak masalah. Tapi jangan, ya nggak usah kumpul. Oh enggak, kumpul penting. Yang penting hadir, salah juga. Jadi saudaraku beri waktu ke sana. Family time. Ya, keluarga Kristen yang rukun dan bahagia membuat pelita itu seperti berada di atas kaki Dian, bukan seperti di kolong rumah. Keluarga Kristen yang rukun dan bahagia terasa seperti di surga. Amin. Iya. Kita belum pernah tahu seperti apa surga. Tapi dari gambaran yang Alkitab berikan, bahwa surga itu tempat yang nyaman, tempat yang damai. Kita nggak bisa dapatkan itu, termasuk waktu kita healing ke pantai, healing ke gunung, healing ke pulau, kita nggak bisa dapatkan rasa bahagia seperti di surga itu. Kecuali satu hal, ketika kumpul dengan keluarga. Jadi kumpul keluarga, rukun, itu seperti suasananya seperti surga yang membuat nyaman di tengah kerasnya perjalanan hidup di dunia ini. Seperti kita bisa berhenti sebentar di rumah, karena besok kita bertaruh nyawa lagi di jalan, di kantor, di mana malam baru kembali lagi. Saudara bisa rasakan seperti di rumah waktu di perjalanan? Nggak bisa, karena itu bangun rumah tanggamu. Hadirkan Kristus dalam keluarga, sehingga keluarga kita menjadi satu tempat yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga, pelita seperti di atas kaki Dian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami minta pertolongan. Amin. Sehingga kami bisa melewati Tuhan demi Haleluya. dalam keluarga kami Tuhan. Baik itu dari anak, orang tua, yang percaya ada kesatuan hati di antara kami Tuhan. Kami minta pertolongan sekali lagi. Sebab tanpa Engkau kami tidak berbuat apa-apa Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman yang indah Tuhan bagi kami untuk kami renungkan Tuhan. Yesus. Mungkin Tuhan kami dalam banyak masalah, anak yang bicara orang tua, begitu pula orang tua yang ampuni kami. Amin, amin, amin. Akan kesalahan kami semua. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Ampuni Tuhan kedua orang tua kami. Mungkin dalam banyak hal kurang begitu baik atau kurang begitu. Haleluya. Ampuni Tuhan kami sebagai orang tua. Begitu pula Tuhan ampuni Tuhan untuk Yesus. anak-anak kami Tuhan. Pimpin selalu anak-anak kami Tuhan. Baik mungkin dalam perkataan perbuatan dan menyakitkan. Haleluya. Ampuni kami anak-anak kami. Sebab dalam Tuhan Yesus, oleh kami Tuhan kami minta kepada Tuhan, jaga dan lindungi kami. Amin, amin. Jaga lindungi Dan kami kami siap Tuhan. selalu Tuhan untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, hanya di Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkat Tuhan dalam ibadah kami,
luar biasa dan kami menikmati firman, pujian, doa, dan kami pulang dengan sukacita. Biar Roh-Mu menolong kami untuk membangun keluarga Kristen yang berpusatkan Kristus. Pimpin kami pulang dengan selamat, berkati persembahan anak-anak-Mu, berkati persepuluhan dan anak-anak-Mu yang telah memberi dengan sukacita dan kerelaan, semakin merasakan pemeliharaan Tuhan yang indah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kuasa Tuhan beserta kami senantiasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian kebaktian, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.